Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Miss Genti malam ini. Apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian semua sehat-sehat selalu. Nah, pada malam ini kira-kira kita mau cerita tentang apa ya? Dongengnya masih fabel, ya. Seperti yang kemarin disampaikan bahwa fabel itu adalah tokohnya dari hewan atau binatang yang bisa berbicara, mempunyai perilaku seperti manusia. Nah, ciri-cirinya kemarin juga udah dijelasin kalau fabel itu ceritanya pendek, sederhana, kemudian menggambarkan moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan. Jadi kalau fabel itu ada yang modern, ada juga yang klasik. Kemudian juga bisa untuk remaja juga ada. Nah, tapi yang Miss bawakan khusus untuk anak-anak di rumah. Tapi kalau yang remaja ingin ikut mendengar juga boleh, supaya menambah ilmu kalian. Siapa tahu di pelajaran bahasa Indonesia juga ada membahas tentang fabel ini. Nah, malam ini kita mau cerita tentang Miss ingin mendongeng tentang gajah yang baik hati. Nah, sudah siap belum? Sudah makan malam dong? Ya, sudah cuci kaki? Oke, sudah siap mendengarkan artinya. Dengarkan ya, Miss akan mulai bercerita tentang gajah yang baik hati. Kancil yang sedang berpetualang tiba-tiba terperangkap dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku, si kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Tanya gajah kembali. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar-benar, aku mendapat ikan yang sangat besar, kata kancil. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Ucap gajah kepada kancil. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini bisa lepas, kata si kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi, bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam, tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil?
Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-sekali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh Pak Gajah, aku mohon tolong. Tolong Pak Gajah. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian, dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi? Jawab pertanyaan kucil, kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri, karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh begitu, jawab gajah. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lainnya? Benar Pak Gajah, betul Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah. Sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng, seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Nah, dari cerita gajah yang baik hati ini, pesan moral apa yang anak-anak bisa dapatkan? Miss percaya kalau kalian menyimak cerita ini dengan baik dari awal, pasti kalian akan tahu moral dari cerita ini apa. Ya, baik, Miss akan menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam cerita gajah yang baik hati ini. Kita harus membalas perbuatan baik orang lain dengan kebaikan, ya. Jadi tidak boleh dengan kejahatan. Jadi kita tidak membalas perbuatan baik orang lain dengan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Kancil yang suka tipu-tipu, yang suka iseng, suka gangguin, kemudian juga suka kadang mementingkan diri sendiri.
dengan peristiwa dia mendapat pelajaran dari Pak Gajah, kemudian Kancil berubah. Kancil menjadi satu pribadi yang baik. Kemudian dia berjanji dia tidak akan melakukan lagi perbuatan yang biasa dia lakukan, sehingga dia pun disenangi oleh hewan-hewan di dalam hutan. Ya anak-anak, sekiranya itu dulu dongeng dari Miss Yanti malam ini. Semoga juga parents di rumah bisa menyempatkan diri untuk anak-anak. Sekali waktu bacakanlah cerita buat anak-anak supaya mereka juga merasa dekat dengan parents, dengan papa mama di rumah. Itu saja yang Miss Yanti sampaikan malam ini. Selamat beristirahat, siapkan semua alat tulis, semua perlengkapan sekolah untuk besok, karena kita udah kembali belajar seperti biasa. Untuk hari ini tanggal 2 Mei, Miss Yanti ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional buat semua pendidik di Nusantara ini. Bapak Ibu guru tetap semangat, walaupun mungkin terkadang lelah, terkadang juga masih banyak yang harus diperjuangkan, tetapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, selalu tulus dan ikhlas. Kalau manusia tidak bisa memberikan banyak, tetapi percaya kalau kita lakukan segala sesuatunya seperti kita melayani yang di atas, melayani Tuhan, Tuhan juga akan balas apa yang kita lakukan dengan hal yang baik juga. Jadi kerjakanlah segala sesuatunya seperti kita mau persembahkan itu buat Tuhan, sehingga segala sesuatunya itu akan menjadi baik. Selamat malam, good night everyone. Selamat beristirahat. Bye bye. See you tomorrow dengan cerita yang lain.